Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Doa dulu ya. Silakan dikirimkan dulu doa kelasnya. Istirahat. Siap. Sebelum belajar, alhamdulillah kita berdoa. Dalam hati dimulai. Selesai. Ucap salam. Ada beberapa orang yang tidak hadir ya? Iya, Bu. Kenapa sakit? Iya. Saya doakan dulu ya. Ainur Sifa Adila, Hadir, Bu. Amanda, Hadir. Amelia, Hadir, Bu. Anastasia, Hadir. Aulia, Hadir. Katia Rukuni, Dea, sakit ya? Selanjutnya Devi Damayanti, Hadir, Bu. Duryati, Hadir, Bu. Ida Zaini, Hadir, Bu. Irmahana, Julia, Hadir, Bu. Melisa, Hadir, Bu. Mutia, Hadir. Nenek, izin ya, Hadir. Rosmawati, Hadir, Bu. Silvi, Hadir, Bu. Silvi Romla, Hadir, Bu. Sonia, Iya Natalia, Sakit, Bu. ya harus kita Doakan. semoga Ikhlas, selalu ya. Kalau nenek mungkin karena ada kegiatan ini ya, kedutaan kelas ya. Mudah-mudahan kelas ini bisa mengangkat ya, bisa mengangkat SMK Negeri 3 Kota Serang ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Khususnya wabil khusus kelas 11.
kalian itu berupa apa? Ini kalau ini cerita hari ini, gitu ya. Itu motif dari ya cerita filosofi gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjadikan cerita motivasi ini menjadi lebih semangat lagi dalam kehidupan kalian. Di sini ada suatu cerita ya dengan penuh kearifan. Jadi gini, dikisahkan gitu ya, ada seorang ayah dengan anaknya mendaki sebuah bukit nih. Biasanya kalau di bukit suaranya ada gaunan nggak? Ada gaunan ya. Nah di sini diceritakan ada seorang bocah mengisi waktu luang dengan kegiatan mendaki gunung bersama ayahnya. Ya gunungnya yang tidak terlalu tinggi lah. Kalau gunung terlalu tinggi namanya apa? Bukit ya. Nah, entah mengapa dan tiba-tiba si bocah tersandung akar pohon dan jatuh. Kalau jatuh kita bilang apa? Aduh. Nah, juga dengan anaknya aduh katanya. Ini ceritanya memecah keheningan, gitu ya. Suasana pegunungan tersebut. Nah, si bocah amat terkejut ketika mendengar suaranya aduh juga gitu ya, berbalik. Aduh, balik lagi aduh gitu ya. Terus dasar karena itu anak-anak gitu ya, bocah ya, dia berteriak lagi, hei siapa kamu? Katanya seperti itu. Menurut kalian apa jawabannya? Sama ya, hei siapa kamu? Katanya seperti itu ya. Nah selanjutnya, jangan kesel katanya ya, karena ada jawaban yang mantul itu gitu ya. Dia menceritakan lagi berseru, pengecut kamu katanya. Dijawab lagi ya. Jawabannya apa? Pengecut kamu. Nah gitu. Pak tambah bingung ya. Nah seperti itu. Terus dia bertanya kepada sang ayah, ini apa sih ya yang terjadi gitu ya? Oh setiap saya bicara gitu ya, kok ada suara lagi. Suaranya juga sama kok dengan suara saya yang baru saya ucapkan. Nah, dengan penuh kearifan ayahnya itu menjawab dengan tersenyum, gitu ya. Anakku, ya, coba perhatikan. Lanjut, bapak itu berkata, saya kagum padamu sambil saya agak berteriak. Suara dari kejauhan menjawab lagi, saya kagum padamu, tambah bingung ya si anaknya. Waduh, ternyata ada suara lagi ya seperti itu. Terus sekali lagi ayahnya berteriak lagi, kamu sang juara, gitu ya. Terus ada suara lagi, kamu sang juara, gitu kan? Seperti itu. Nah, sang bocah itu tambah bingung lagi ya. Waduh, nah, kok saya jadi nggak mengerti ya. Dari tadi saya berbicara ada yang jawab, ayah yang berbicara pun ada yang menjawab. Ya. Lalu sang ayah itu menjelaskan bahwa suara itu adalah apa? Gema atau gaung ya, mantul gitu ya. Tapi sumbernya itu adalah kehidupan gitu ya. Nah, kehidupan memberikan umpan balik atas semua ucapan dan tindak lakumu. Tingkat lakumu, nah jelas si ayah. Dengan kata lain, kehidupan kita adalah sebuah rangkulan ya, atau bayangan atas tindakan kita. Ya. Bila kamu ingin banyak mendapatkan cinta di dunia ini, ya, ciptakanlah cinta. Ya, seperti itu. Di dalam hatimu. Ya, karena itu kan beliau itu kan sang ayah itu sedang berbicara dengan anaknya yang masih kecil ya, seperti itu. Masih kecil seperti itu. Bila kamu menginginkan tim kerja nanti punya kemampuan tinggi, katanya ya, tingkatkanlah kemampuan di dalam dirimu. Maksudnya mengasah kemampuannya gitu ya, baik pengetahuan maupun yang lainnya. Hidup akan memberikan kembali segala sesuatu yang telah kau berikan padanya. Ingat anakku, yang ini bukan sebuah kebetulan ya, tetapi sebuah bayangan dari dirimu sendiri. Tutur sang ayah. Jadi cerita filosofi ini amat sangat bermakna. Jadi apa yang kita perbuat itu akan apa?
dari ibu ya, cerita motivasi. Nah, selanjutnya masih ingat materi minggu kemarin? Masih? Mengenai apa? Kita dilanjutkan nanti ya materinya. Ibu mau apresiasi dulu hari ini. Nah, coba materi kita minggu kemarin mengenai apa? Yang pertama, Pengertian dokumen dan pengertian dokumen. Materinya pengertian dokumen dan bukti transaksi. Kita ulang Neng, bicara yang lantang, nggak usah ragu-ragu ya. Pengertian dokumen dan bukti transaksi. Yang kedua adalah jenis-jenis transaksi. masih ingat pengertian dokumen itu apa? Coba ibu mau salah satu gambaran apa? Dokumen adalah segala sesuatu Yang tertulis atau tercetak yang tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti atau sebuah keterangan. sebagai bukti atau sebuah keterangan. Kalau bukti transaksi adalah dokumen tertulis untuk mengesahkan dan menerapkan transaksi. Nah, bedanya ya. Jadi kalau bukti transaksi bedanya itu sudah disahkan. Biasanya berupa ada parafnya ya. Kemarin kita belajar bukti transaksi apa saja sih yang dipelajari? Yang dipelajari adalah macam-macamnya apa saja. Yang pertama, kedua, kwitansi, lima dan enam, kas keluar ya. Kemarin juga dijelaskan bahwa kwitansi itu yang bermaterai itu maksimal minimal berapa? 5 juta ke atas. Itu harus menggunakan harga berapa? Kenapa? Karena materainya yang 6.000 dan 3.000 sudah tidak digunakan. Sekarang peraturan dari pemerintah itu menggunakan materai yang 10.000. Apalagi coba kalau faktur itu kemarin apa? Kalau faktur itu biasanya digunakan untuk kegiatan kredit ya. Tuh, jadi ilmu yang kamu dapat itu harus ada yang ini, misalnya yang nyangkut aja. Apa lagi? Kalau kwitansi gimana? Pembayaran uang dari pembayaran menangani penerima uang. Oleh penerima uang ya. Jadi ada 6 bukti transaksi yang kita pelajari minggu kemarin. Itu kan yang umum ada di kehidupan kita sehari-hari, misalnya kayak seperti kwitansi ya kan? Pernah lihat kwitansi kan? Waktu pernah? Nah, misalnya kalian sedang apa? Misalnya ke Carrefour ya, benar nggak? Terus apa lagi? Misalnya kalian ke bengkel, ya kan, servis, dikasih faktur nggak? Ya, terus apa lagi? Kalau kwitansi, misalnya contohnya apa? Kalau di kehidupan kalian sehari-hari, di sekolah misalnya kalian pembayaran apa? Seragam, apa lagi? Hah? Buku LKS, apa lagi? Bayar pembangunan. Kalau swasta, kalau kita kan enggak, ibu mau nanya yang ada di ini maksudnya yang terserah apa maksudnya yang kalian gunakan di kehidupan sehari-hari bukan yang lain. Kalian kan sekolahnya di SMK Negeri 3 ya. Terus apa lagi contohnya? Berapa? Oh iya, itu maksudnya berhubungan dengan seragam lah ya, seragam dan yang memang yang paling familiar kalau kalian tuh melihatnya itu ya kwitansi, faktur, nota juga nggak? Nota ya, misalnya kalian membeli perangkat yang ada peralatan yang ada di kelas misalnya satu, apalagi ember dan lain-lain, dikasih nota nggak? Dikasih. Sebenarnya semuanya itu buat apa sih? Bukti. Nah, semuanya itu termasuk bukti
transaksi. Ada hitam di atas putih, ada penegasan tanda tangannya, ya enggak? Ada juga penegasan menggunakan materai, gitu ya. Ya, jadi itu kita sudah barusan pengertian dari dokumen dan transaksi minggu kemarin dan contoh-contohnya, ya. Sudah cukup ya persepsi kita. Nah, selanjutnya Ibu mau menjelaskan materi kita pada hari ini, lanjutan dari minggu kemarin. Kemarin kita kan baru apa namanya, mengenai apa tadi pertama? Pengertian Dokumen dan bukti transaksi, jenis-jenis bukti transaksi. Nah, hari ini adalah bisa kalian lihat di sini materi kita ya adalah prosedur pendokumentasian bukti-bukti anggaran. Kebetulan karena yang kita pelajari ini kan mengenai keuangan daerah nih, jadi konsisten ya untuk pendokumentasiannya ini prosedurnya gitu ya, maksudnya Ibu mengambil dari apa? Dari lingkungan Kementerian Pertahanan gitu ya. Yang ada di kehidupan yang ada di Indonesia lah gitu ya. Salah satunya Ibu ambil dari lingkungan Kementerian Pertahanan. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran kita ya. Di sini yaitu silakan dibacakan. Dibacakan Melisa coba. Siswa dapat menganalisis prosedur pendokumentasian bukti-bukti anggaran pemerintahan dengan teliti. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Jadi garis besarnya itu kita mempelajari apa? Mempelajari prosedur pendokumentasian Bukti-bukti anggaran khususnya di lingkungan Kementerian pertahanan. ya. Nah, adapun teknik penilaiannya seperti biasa ya. Makanya Ibu mengharapkan kalian nanti pas mengerjakan LKPD gitu ya, tolong kalian jangan sampai tidak kerjasama gitu ya, harus ini ya, harus kerjasama, terus harus mencari juga browsing sebanyak-banyaknya. Kalian juga boleh bertanya kepada Ibu, jadi menggali sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, kebetulan kita juga kan apa sih namanya di sini pendekatannya menggunakan pendekatan kontekstual, makanya Ibu mengambil dari kehidupan nyata gitu ya. Ini prosedur ini juga memang nyata yang ada di lingkungan Kementerian Pertahanan. Nah, terus apa namanya, mengharapkan keaktifan kalian nih ya, karena penilaian itu salah satunya adalah keaktifan kalian dalam berdiskusi dan melakukan presentasi nanti di depan sini gitu ya, di kelas ya. Jadi kalian gali sebanyak-banyaknya di sini. Kalau untuk LKPD jawaban harus betul semua, tapi Ibu mau jawabannya kalian beragam dan jangan sama semua gitu ya. Karena memang sumbernya bisa dari mana aja yang diambilnya ya. Jadi gitu ya. Nah, tadi aku baru menyebutkan ini aja ya. Apa sih namanya, seperti biasanya apa pengetahuannya nanti diberikan sebelum menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya apalagi apa namanya, untuk penilaian sikap ya, seperti biasa itu pada saat kalian berdiskusi dan keterampilan pas kalian presentasi. Pokoknya Ibu mengharapkan keaktifan kalian lah ya, dan sebenarnya kerjasama kalian dalam mencari gitu ya, mengekspor dari LKPD yang nanti akan dibagikan gitu ya, masing-masing kelompok. Dan jangan lupa nanti nama kelompoknya juga ditulis ya. Selanjutnya apa namanya, Ibu akan menjelaskan dulu aja ya. Sebelum menjelaskan, kalian sudah terbentuk belum ya? Belum. Ya sudah. Itunya mana? Ibu mau membagi apa namanya? Siapa nanti yang maju terlebih dahulu? Cukup ya? Atau ini aja lah, apa yang nanti dulu aja ya? Siapa yang mau maju duluan aja ya? Iya,
tadi Bu jelaskan ya bahwa kita kan apa namanya sambungan dari minggu kemarin tentang pendokumentasian pihak anggaran. selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita ya, tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menganalisis prosedur Pendokumentasian bukti anggaran pada anggaran selanjutnya materi kita ini mengenai prosedur tentang pendokumentasian informasi publik di lingkungan kementerian. Manfaatnya apa sih? Coba dibacakan. Ya, salah satu dari kalian kalau membacakan. Saya Bu. Ya, silakan. Manfaatnya satu, kita jadi tahu kalau semua kegiatan termasuk pendokumentasian berguna untuk kepentingan organisasi atau instansi. Dua, kegiatan pendokumentasian ini agar tersusun rapi dan tidak tercecer sehingga kegiatan di perusahaan maupun di instansi menjadi lebih rapi dan profesional. Oke. Selanjutnya Ibu mau ya kalian bacanya yang lantang ya biar kedengarannya. Nah, selanjutnya setelah manfaat di sini yang besar ya. Ini manfaat sudah ya. Di sini ada berapa ini? 8. Ada 8 ya. Prosedur pendokumentasian bukti anggaran pemerintah di sini di pendokumentasian informasi publik di lingkungan Kementerian Pertahanan ada 8. Coba disebutkan ya. Coba Neng disebutkan salah satu A. Deskripsi umum. ya. B. Dasar hukum. C. Definisi. D. Kualifikasi. E. Peralatan. F. Peringatan. G. Pendataan. H. Prosedur. Ya, jadi ada 8 di sini. Nah, selanjutnya di sini penjelasannya. Coba silakan bacakan mengenai deskripsi umumnya. Deskripsi umum. Agak ini nih suaranya lebih keras lagi ya. Deskripsi umum merupakan SOP yang bertujuan untuk pendokumentasian informasi publik bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID di lingkungan Kementerian Pertahanan. Ya, ada yang mengerti SOP standar operasional prosedur. Ya. Ini harus kalau PPID itu singkatan ini barusan ya. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Ya. Langsung singkatan jadi jangan mungkin tetap singkatan lagi. Ya. Selanjutnya dasar hukumnya nih. Coba silakan bacakan. Ya, baca keras nih. Dasar hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Permenhan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pertahanan. 3. Kemenhan Nomor atau 614 M Garis miring 8. garis miring 8 2011 tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Pertahanan. 4. Persekjen nomor 2 tahun 2015 tentang SOP layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertahanan. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini ada definisi. Ya. Definisi. Coba bacakan. Ya, silakan baca. 1. Badan publik. 2. Informasi publik. 3. Informasi publik bidang pertahanan. 4. Dokumentasi. 5. Pengelolaan dokumen. 6.
dengan klasifikasi 7 satuan kerja, 8 subsatuan kerja. Jelas? Jelas belum? Di sini ada 80 ya. Ada 80 di sini. Ya. Yang pertama adalah badan pabrik. Kalau namanya pabrik itu berarti bersih apa yang nama pabrik itu berarti berhubungan dengan pemerintahan. Ya. Ya, ini informasi pabrik, informasi pabrik itu berarti pemerintahan yang bidangnya pertahanan. Yang kita ya. Kalau dokumentasi tadi udah tahu juga ya pengertian dari dokumentasi itu pengelolaan dokumen. Jadi dokumen itu dikelola. Klasifikasi apa klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan kerja. Ya ini sub satuan kerja. Ini satuan kerja ini kalau sub berarti bagian dari satuan kerja. Ya. Sub-subnya. Ya. Itu adalah dari selanjutnya kualifikasinya. Coba dibacakan. Satu, memahami dan mengoperasikan perangkat digital atau media internet. 2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Memahami penanganan dokumen informasi publik yang wajib disediakan dan dikecualikan. 4. Mengetahui alur atau mekanisme proses pendokumentasian. 5. Memahami peraturan perundang-undangan tentang ketentuan pengelolaan dokumen atau arsip. Ya, jadi di sini di kualifikasinya itu yang pertama memahami dan mengoperasikan perangkat digital media internet. Yang namanya dalam prosedur itu memang harus mengetahui, gitu ya, maksudnya melek informasi ya, jadi harus tahu gitu. Untuk mengelola dokumen, untuk melakukan prosedur dokumen itu jadi harus orang yang benar-benar paham dalam mengoperasikan perangkat digital dan internet. Apa jadinya kalau misalnya tidak melek teknologi ya, harus yang pertama itu harus memahami. Yang kedua mampu mengoperasikan komputer ini ya. Ini kan bagian dari ini sebenarnya ya, bagian dari satu ya, memahami penanganan dokumen ya, harus ya, namanya juga berhubungan dengan pendokumentasian berarti harus tahu caranya bagaimana ya penanganan dokumen informasi itu gitu ya. Selanjutnya yang keempat adalah mengetahui alur atau mekanisme proses pendokumentasian ya. Mulai dari dokumen pendatang diproses ya, terus dikelola ya, seperti itu. Tahu alurnya. Yang kelima adalah memahami peraturan perundang-undangan tentang ketentuan. Ini patokannya adalah undang-undang. Yang selanjutnya peralatan ya. Kita silakan bacakan. Peralatan. 1. Ruang atau kantor PPID atau ruang perpustakaan. 2. Alat tulis kantor ATK. 3. Komputer atau laptop dilengkapi jaringan internet beserta aplikasi pelayanan publik atau aplikasi lapor. 4. Tanda terima penyerahan dokumentasi informasi pertahanan. Peralatannya ya yang harus di dalam kegiatan dokumentasian ya. Nah selanjutnya dibacakan. Sini ada 3 Bu. Oke, silakan. 1. Petugas PPID harus memahami informasi pabrik yang tersedia boleh diinformasikan dan informasi yang dikecualikan. 2. Petugas PPID harus memahami tahapan pendokumentasian informasi pabrik. 3. Petugas PPID harus memahami prosedur pemusnahan dokumen atau arsip. Di bawahnya ya. Jadi ini ya, ini suatu peringatan atau warning ya, karena apa ini kan kita dokumennya bukan dokumen sembarangan, ini dokumen
undang-undang, ya kan? Di sini peringatannya juga gimana nih di sini? Itu tugasnya benar-benar harus tahu mana yang diinformasikan dan mana yang bukan, ya. Harus tahu tahapannya, harus tahu cara pemusnahannya, gitu ya. Sekarang pendataan. Jadi silakan dibacakan. Dokumentasi disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy sebagai arsip tersimpan sebagai tanda bukti pelaksanaan kegiatan. Ya, jadi dokumen yang disimpan itu bisa bersifat soft copy maupun hard copy, ya seperti itu. Kalau soft copy kan bisa aja dokumen tersebut disimpan di dalam komputer atau laptop, ya. Kalau hard copy itu berarti printannya, jadi bisa berupa lembaran-lembaran. Sekarang ini intinya, ya, prosedur pendokumentasiannya, ya. Coba dibacakan. Menerima dokumentasi informasi, membuat deskripsi informasi, memverifikasi dokumen informasi, melakukan autentikasi informasi yang didokumentasikan, memberi kode informasi yang didokumentasikan, menata dan menyimpan informasi publik dengan baik dalam bentuk hard copy dan soft copy, melaksanakan pemusnahan dokumen atau arsip yang telah habis retensi dan dari yang tidak memiliki nilai guna Dan yang tidak memiliki nilai guna. jelas ya di belakang. Coba ibu lihat ya. Jelas. Ada itu. Kamu kayaknya matanya yang minus deh. Jelas Bu. Jelas kok, ya. Kok di mana Ada lihat? makeupnya kamu. Oh yang ada. Papan tulisnya. Sudah, ya itu adalah ini bagian dari prosedur pendokumentasian bukti anggaran lingkungan Kementerian Pertahanan. Ya, berarti ada yang ditanyakan dari materi yang barusan Ibu sajikan dalam PPT, silakan Neng. Silakan ditanyakan. Ya, silakan Neng. Yuk kita yang dulu ya, biar semangat. Ya. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Gimana? Silakan ajukan pertanyaan dari apa yang sudah Ibu bawa. Saya dari kelas kelompok 3. Apa yang dimaksud dari informasi pabrik? Ada yang menanyakan? Ya, silakan ada yang menanggapi. Ya, itu jawab. Ya. Sebelumnya dulu ya. Oh iya. Informasi pabrik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh badan pabrik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan badan pabrik lainnya, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pabrik. Kalau informasi pabrik itu kan datanya sudah disinggung ya. Kalau pabrik itu berarti informasi yang berhubungan dengan apa? Pemerintah. Dengan pemerintahan. Oke ya, terima kasih. Kita terus dulu lah. Informasi yang berhubungan kaitannya dengan apa tadi informasi pabrik? Pemerintah. Pemerintah itu terdiri dari apa sih? Eksekutif, pendidikan, apa? Coba kamu masa nggak tahu sih? Coba eksekutif, apa lagi? Yudikatif dan itu berhubungan dengan pabrik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan.
penyebaran pendapatan dan belanja daerah. Makasih. Pertanyaan pertama yang pertama kali bilangnya badan apa tadi? Informasi publik. Satunya badan publik. Dan bedanya di informasinya aja ya. Badan publik itu sendiri harus kalian ketahui tadi Ibu sudah jelaskan badan publik. Kalau badan publik itu berarti badan yang berhubungan dengan pemerintahan. Itu apa? Kalau informasi berarti informasi yang didapatkan dari ketiga itu, dari pemerintahan itu, gitu nah ya. Jadi bedanya itu. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke. Kalau begitu Ibu akan membagikan LKPD ya. Enggak dikasih. Coba tolong dilihat LKPD-nya ya. Ya. Dipahami ya. Kalau tidak mengerti dari tata cara untuk pengisian LKPD, tanyakan kepada Ibu ya. Nah, di situ Ibu bacakan yang untuk soal, diskusikanlah dengan kelompok soal di bawah ini selanjutnya presentasikan terkait menata dan menyimpan informasi publik dengan baik ya, dalam bentuk hard copy dan soft copy di ruang khusus penyimpanan dokumen pada poin nomor 6 ya. Poin nomor 6 yang tadi sudah Ibu sajikan dalam PPT ya, dalam materi yang ada di PPT ya. Kalian di sini disuruh apa? Jadi terkait menata dan menyimpan informasi publik dengan baik dalam bentuk hard copy dan soft copy di ruang khusus penyimpanan dokumen dalam poin nomor 6 yang ada di prosedur dokumentasian bukti-bukti anggaran atau transaksi di pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertahanan. Maksudnya kalian disuruh mendiskusikan terkait ini, gitu, ya, begitu. Maksudnya gini, kalian berarti harus apa? Menjelaskan gitu. Apa sih maksudnya ya penyimpanan dengan dokumen menggunakan hard copy dan soft copy dan apa kelebihan dan kekurangannya? Jadi diharapkan di sini kalian apa? Mencari informasi sebanyak-banyaknya yang menggali, baik itu dari buku paket ya ataupun dari browsing. Silakan ya. Kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan ke Ibu ya. Ya silakan Ibu kasih waktu 15 menit cukup ya. Cukup ya.
kasih yang sebanyak-banyaknya dari ini yang 2 orang ini ya, izin dengan sakit ya? Iya, Bu. Mati, jelas kan ya? Semua udah paham kan ya mengenai LKPD ya? Paham. Maksudnya dari pertanyaan enak amat main HP-nya. Sudah? Ini lagi ya, disempurnakan lagi jawabannya biar lebih maksimal. Untuk kelompok-kelompok yang lainnya juga ini ya, apa? Disiapkan pertanyaan-pertanyaan juga nanti ya, terkait dari materi kita. Jangan apa maksudnya jangan melenceng dari materi pembelajaran kita ya. Hari ini. Jelas kan maksudnya pertanyaan dari LKPD-nya?
Berasa udah cukup ya waktunya ya? Ya sudah cukup Ibu rasa ya? Silakan. Kelompok yang mau maju pertama silakan. Ya, boleh. Tidak ada ya? Mau kan? Tolong kelompok yang lain ya menyimak dan menanggapi memberi pertanyaan ya. Jadi untuk di sini kalian harus aktif bertanya dan menanggapi juga ya. Ya, silakan ya. Kenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan di LKPD. Silakan. Pertanyaannya, di
Demikianlah dengan kelompok soal di bawah ini. Selanjutnya dipresentasikan terkait menata dan menyimpan informasi publik dengan baik dalam bentuk hard copy dan soft copy di ruang khusus penyimpanan dokumen dalam poin nomor 6 yang ada di prosedur pendokumentasian bukti-bukti anggaran atau transaksi di pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertahanan. Jawabannya, penyimpanan hard copy adalah salinan informasi yang dicetak dari komputer. Istilah ini untuk mewakili semua dokumen yang berupa kertas, memo, formulir pemesanan, surat, iklan cetak, buku, dan katalog. Kelebihan dari hard copy adalah contohnya, mahasiswa yang membutuhkan literasi bacaan tidak perlu membawa buku bertebal-tebal dalam belajar dan mengerjakan tugas. Adapun kekurangannya, data dalam bentuk ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Penyimpanan soft copy adalah sebuah file yang dilihat pada layar komputer. Kelebihan soft copy adalah tidak membutuhkan banyak biaya untuk mencetak dan memindahkan data ke tangan lain. Kekurangannya, data yang rawan hilang akibat hal-hal eksternal seperti kelalaian manusia dan internal komputer. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau menanggapi? Ini bertanya dan menanggapi. Ya, silakan. Neneng. Ya, silakan. Ada yang menanggapi? Tanya. Boleh. Kita terus dulu ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harapkan kawan kalian ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan. Soalnya terkait menata dan menyimpan informasi publik dengan baik dalam bentuk hard copy dan soft copy di ruang khusus penyimpanan dokumen dalam poin nomor 6 yang ada di prosedur pendokumentasian bukti-bukti anggaran atau transaksi di pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertahanan. Jawabannya adalah soft copy adalah sebuah file yang dilihat pada layar komputer. Jadi dokumen yang dibuat menggunakan tool editor teks semacam OpenOffice atau Microsoft Word. Sedangkan hard copy adalah salinan informasi yang dicetak dari komputer. Istilah ini untuk mewakili semua dokumen berupa kertas, memo, formulir pemesanan, surat, buku, iklan cetak, katalog, dan sebagainya. Hard copy memiliki keuntungan yang dapat diakses oleh semua orang, di mana saja tanpa biaya komputer. Soft copy memiliki keuntungan, contohnya mahasiswa yang membutuhkan literasi bacaan tidak perlu membawa buku bertebal-tebal dalam belajar atau mengerjakan tugas. Perbedaan hard copy dengan soft copy. Hard copy file dokumen dicetak, sedangkan soft copy file dokumen tidak dicetak. Hard copy salinan fisik, soft copy berwujud digital. Hard copy salinan permanen, soft copy salinan sementara. Ya, mas dulu bertanya ya. Silakan. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, silakan ya, dikasih kesempatan untuk bertanya, silakan bertanya nih. Ya, banyak yang bisa digali. Silakan. Ya, ibu berarti ya, silakan. Berdiri Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah PDF termasuk ke dalam bentuk soft copy? Ya. Terima kasih. Terus dulu ya. Ada topik lain yang mau bertanya? Ya, sudah langsung ditanggapi. Jawab ya. Ya baik, PDF itu masuk dalam soft copy.
ada juga gitu ya. Meskipun sistem tanda tangan digital untuk soft copy telah dikenal, tetapi tanda tangan pada hard copy masih diterima sebagai sumber asli. Jadi contoh dokumen soft copy itu PDF, file, doc, sama file XLX, file presentasi. Jadi yang berhubungan dengan komputer ya, itu yang dari print ya, itu berarti soft copy. Biasanya apa? Coba ibu tambahkan ya. Biasanya kan kalian setelah bikin Word ya, atau apa Excel ya. Nah, untuk mempermudah misalnya di print biar nantinya tidak acak-acakan ya, tidak berubah ya kan, dibentuklah menjadi PDF. Itu tidak? Jadi kalau masih PDF yang ada di dalam laptop atau komputer itu masih namanya soft copy. Tapi kalau sudah di print dalam bentuk lembaran namanya hard copy. Jadi itu ya dalam pemahamannya ya. Selanjutnya silakan, ada yang bertanya lagi? Cukup. Terima kasih, terus lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu soalnya diskusi kami dengan kelompok soal di bawah ini. Selanjutnya presentasikan terkait menata dan menyimpan informasi publik dengan baik dalam bentuk hard copy dan soft copy di ruang khusus penyimpanan dokumen dalam pleno nomor 6 yang ada di prosedur pendokumentasian bukti-bukti anggaran atau transaksi di pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertahanan. Jawabannya Satu pengertian, hard copy adalah bentuk dokumen berupa salinan informasi dalam bentuk data tertulis yang dicetak dari komputer. B. Soft copy adalah media penyimpanan secara elektronik. Umumnya soft copy bisa dilihat melalui komputer, HP, dan tablet. File soft copy bisa disimpan di berbagai format. Dokumen fotokopi bisa disimpan. Dokumen soft copy bisa disimpan dalam format dokumen. Nggak usah panik. Dua, kelebihan dan kelemahan. Kelebihan hard copy. Data dalam bentuk hard copy memiliki kelebihan dari sisi validitas dan legalitasnya. Hal demikian dapat terjadi karena bukti kertas dapat dijadikan barang bukti secara autentik apabila terjadi hal-hal fatal yang dapat merugikan beberapa pihak. B. Kelemahan hard copy. Data dalam bentuk ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar, bahkan dari segi pengiriman juga sangat terbatas dan tidak seluas soft copy. C. Kelebihan soft copy. Soft copy tidak membutuhkan banyak biaya untuk mencetak dan memindahkan data ke tangan lain. Bahkan hanya dalam satu kali tekan, data tersebut terkirim pada orang-orang yang berbeda negara sekali. Kelemahan soft copy adalah data yang dimiliki rawan hilang akibat hal-hal eksternal seperti kelalaian manusia dan internal komputer. Tak hanya itu, data dalam bentuk soft copy memiliki legalitas dan validitas yang rendah. Ada yang mau bertanya? Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rasa cukup ya? Ya, Bu. Silakan sekarang kalian mengisi ini ya, pengetahuan itu ya. Ya, Bu. Pengetahuan, karena ibu mau tahu sejauh mana
ketemu lagi semangat paginya. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Sikap tegaknya gimana coba duduknya? Jangan. Karena apa? Itu nanti akan berpengaruh pada bentuk tubuh kalian. Ya, seperti itu. Nulisnya juga ya, kalau bisa jangan miring, ya lurus. Masa seorang calon sekretaris memang bisa miring. Sudah. Nanti sekalian ya materinya dikumpulkan ya, barengan dengan pengetahuannya soal pengetahuan ini.
Sebelum Ibu memberikan nanti lembar survei kali ini, Ibu mau kalian nanti menyimpulkan dulu ya materi yang sudah kita belajar. Sudah semua? Belum. Sudah tunggu. Ibu tunggu 1 menit lagi ya. Sudah Ibu langsung bagikan aja ya lembar surveinya ya. Tidak usah diberi nama ya. Sudah? Nanti lembar surveinya nanti di sini nanti. Ya. Yang ini aja dulu. Mau tahu dulu. Sudah? Tolongnya. Silakan dikumpulkan ya. Yang tadi LKPD dengan pengetahuannya. Oh iya. Kumpulkan dulu deh, nanti kalau yang untuk itu nanti refleksinya nanti. Ya kumpulkan dulu depan ya. Silakan kumpulkan untuk tadi ya KPD-nya dengan pengetahuannya. Kumpulkan pasnya. KPD dengan pengetahuannya. Ya, karena materi kita sudah selesai ya, Ibu mau kalian menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya silakan. Silakan Nek. Ya silakan. Ambil intisari dari materi kita pada hari ini. Ya silakan coba. Ya Nek. Ayo. Ya silakan kalian kan hebat dapat ya. Ya. Ayo. Tidak ada yang bisa menyimpulkan. Ya coba. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Coba Ibu mau satu orang ya. Coba dulu yang coba. Kita tadi hari ini belajar apa?
apa saja? Deskripsi umum, dasar hukum, definisi, kualifikasi. 3. Peringatan. 4. Pendapatan. Dan prosedur. Intinya apa aja ini yang tadi, yang poin-poinnya ada di slide tadi? Ya. Intinya apa aja? Yang pertama apa? Deskripsi umum. Nah, deskripsi terdiri dari deskripsi umum. Apalagi? Coba ibu mau satu orang deh, ada yang bisa menyimpulkan? Coba. Terdiri dari apa saja, terus intinya apa sih dari pembelajaran kita ini, kesimpulannya gitu. Ya silakan. Ya. Ya silakan. Kan kita materi hanya sedikit loh, kita hanya mengenai prosedur. Masa kalian nggak bisa sih menyimpulkan? Coba Neng, salah satu dari kalian coba. Ibu mau satu orang. Prosedur pendokumentasian bukti-bukti yang Coba berdiri Neng, berdiri coba. Terdiri dari apa saja tadi? Ya. terdiri dari deskripsi umum, Ya. dasar hukum, Ya. lalu definisi, kualifikasi. Terus apa lagi? Ada banyak sebenarnya ya. Peringatan, Ah. pendataan, prosedur. Ya, intinya apa dari semua itu? Bahwa pendokumentasian pada lingkungan Kementerian Pertahanan itu diatur secara apa? Secara terstruktur dalam Undang-Undang nomor berapa tadi? 14 Undang-Undang nomor? 14 tahun 2008. Nah, itu ya. Jadi itu inti sari dari kesimpulan dari pembelajaran kita ya. Ya. Tuh, jadi nah selanjutnya apa namanya? Jadi itu yang belajar kalian berpikir, menganalisis ya dari apa yang sudah disampaikan ya, memberi simpulan gitu. Simpulan itu bukan berarti kalian disuruh menyebut apa, mengemukakan semuanya, enggak gitu ya. Intisari dari yang kita belajar berpikir tingkat tinggi ya. Harus punya apa, kecerdasan emosional ya. Kamu harus berani mengemukakan pendapat. Untuk pertemuan selanjutnya, ibu mau kalian belajar mengemukakan pendapat, gak usah malu Neng ya. Gak ada yang salah juga di sini gitu ya. Kalian kan di sini kan untuk terampilnya nggak ada SMK. Salah satunya adalah kecerdasan apa? Kecerdasan emosional. Gitu ya. Kalau nggak ngerti nanya, kalau suruh mengemukakan aja gitu ya. Udah itu ya. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Selanjutnya tadi kalian sudah ibu berikan apa, refleksi pembelajaran. Sudah diisi? Sudah. Ibu harap kalian jawab dengan jujur ya. Silahkan dikumpulkan ya. Silahkan dikumpulkan. Jangan karena kalian ini sudah menjelang ujian akhir semester ya, ibu akan selanjutnya ya, ibu akan memberikan materi untuk selanjutnya nih di semester yang akan datang, yaitu mengenai menerapkan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan. Jadi untuk semester depan kalian praktik, banyak praktik ya. Nah, nanti materi pokoknya yang akan diajarkan adalah pengertian laporan keuangan dan prosedur pembuatan laporan keuangan. Jadi tolong di rumah dibaca bukunya ya. Ya, Bu. Yang berhubungan dengan materi selanjutnya ya. Juga mengucapkan apa namanya, selamat belajar ya, selamat menempuh ujian akhir semester ya. Karena udah di penghujung
Bukan pas ujian saja ya. Ya. Harusnya materi hari ini dipelajari lagi malam, dipelajari sore lagi gitu ya. Misalnya kalau ada waktu habis mandi sore itu baca-baca lagi bukunya, malamnya belajar untuk esok hari. Jadi nggak ada yang PR itu dari isi ya. Kalau PR yang diisi berarti apa malamnya pastinya nggak ibu? Nggak dibuka bukunya nih ya. Ibu mengingatkan itu aja ya. Jangan lupa sama tugas-tugasnya gitu ya. Dan jangan lupa belajar karena kalian sudah di penghujung akhir semester. Ganjil. Jadi tolong belajar lagi di rumah dan yang tadi Ibu jelaskan ya maksudnya untuk kompetensi selanjutnya itu adalah mengenai menerapkan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan. Kalian bisa praktik nanti ya dengan menggunakan buku besar dan nanti diaplikasikan langsung di lab ya di rumah komputer. Nah karena materi kita sudah habis ya, alhamdulillah gitu ya. Tolong Ibu mau kalian meningkatkan lagi belajarnya ya, semangatnya dan jangan malu-malu untuk mengungkapkan pendapat ya. Jadi kelas ini juga kadang masih ini namanya untuk mengungkapkan itu masih kurang berani gitu ya. Beraninya hanya masih rame-rame gitu ya, bareng-bareng jangan ya. Jadi kalau kasih pendapat dan jangan terlalu mengandalkan temannya, kawannya. Jadi kita harus punya apa? Harus punya emosional kuantiti masing-masing gitu ya. Harus punya prinsip. Kita mampu kan? Seperti apa yang tadi Ibu berikan ya motivasi belajarnya ya tadi ceritanya. Seorang bapak, seorang ayah mengajarkan kepada putranya gitu ya. Tadi apa katanya? Apa yang kalian kamu lakukan tuh nanti akan hasilnya itu akan sesuai dengan apa yang dilakukan gitu ya seperti itu. Nah nanti ini kan kalian ujian nih apa yang kalian kerjakan belajar ya memang semua takdir itu hanya Tuhan yang tahu tapi kita harus berusaha mengubah takdir tersebut dengan belajar ya, jadi punya pengetahuan skill di pengetahuan juga IQ dan EQ ya EQ itu kan emosional quantity. Kalau IQ apa? Intelligent. IQ apa? Intelligent quantity. Jadi kalau bisa kalian untuk punya dua itu ya. Sudah karena waktu kita juga sudah habis ya. Semangat lagi ya. Belajar dengan ke depannya ya. Sudah kita akhiri dengan berdoa ya. Jadi terakhir juga dengan alhamdulillah. Doa dulu ya. Doa. Siap.